Bu Rini. Ya, waktu kita 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat kita semuanya. Bersyukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita dipertemukan di Zoom meeting ini dalam suatu agenda besar ya dari Kementerian Pendidikan, khususnya Direktorat P3G3, yaitu webinar guru belajar. Kesempatan saya untuk selanjutnya ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan salam hormat ya kepada rekan-rekan narasumber, khususnya buat Bu Rini juga ini selaku moderator. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman host ya, panitia yang telah mengelola kegiatan ini dengan baik sekali. Dan tak lupa saya pribadi menyampaikan terima kasih ya kepada Direktorat P3G3 yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa memaparkan materi di kegiatan webinar ini. Bu Rini, izin ya, saya share screen. Silakan Bapak. Sudah nampak ya Bu Rini? Baik, sudah jelas Bapak. Baik Bapak dan Ibu, tadi rekan kami Pak Pangarso telah menyampaikan secara umum dan termasuk aplikasinya secara aplikatif ya, bagaimana peran dan profil pengawas di masa adaptasi kebiasaan baru. Selanjutnya yang kedua ini saya akan menyampaikan khusus ya, lebih khusus tentang peran pengawas di masa adaptasi kebiasaan baru. Namun sebelumnya Ibu Rini tadi ada pantun ya. Ya, saya coba juga ini, Bu Rini, ada sebuah pantun dari saya, Tanjung Pinang, Kota Bestari, Pulau Batam, Kota Industri. Izinkan saya Zulhaji dan presentasi pengawas sekolah Bintan Provinsi Kepri. Baik, luar Bapak biasa. Ibu yang saya hormati, ya, saya ingin kita persepsikan dulu ke new normal ya. Jadi kemarin ada teman saya itu ceritanya begini, Pak Zul, nanti kita kan sudah masuk masa new normal. Nanti kita udah bisa ke sekolah seperti dulu lagi, udah bisa ketemu dengan guru seperti dulu lagi, sudah bisa melaksanakan kegiatan pendampingan akademik dan manajerial kepada sekolah seperti dulu lagi, kita sudah bisa melaksanakan pelatihan seperti dulu lagi. Jadi ini yang disampaikan oleh teman saya ketika masuk masa new normal. Jadi apakah itu yang dikatakan masa new normal? Bapak dan Ibu, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa new normal itu kenormalan baru ya. Jadi sesuai dengan tema kita pada hari ini, bagaimana kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, jadi kenormalan baru. Nah, saya akan menunjukkan ya beberapa proses ya ini di siswa belajar di masa kenormalan baru itu. Ya, ada gambar siswa yang harus memakai masker, memasang pembatas jarak ya dengan siswanya, dengan temannya. Kemudian guru-guru ketika hadir siswa ke sekolah harus memakai masker, harus dites suhu tubuhnya menggunakan termogan, kemudian gurunya menggunakan masker ya. Dan di sekolah nanti ketika saya hadir ke sekolah itu harus cuci tangan dulu dengan menggunakan sabun dan air mengalir baru masuk ke sekolah. Nah, ini mungkin akan terjadi nanti di masa kenormalan baru. Nah, bagaimana dengan cerita teman saya tadi? Dia akan melakukan hal-hal yang lama, ya, hal-hal yang lama seperti dulu lagi, tapi tidak kepada hal-hal yang baru. Jadi Bapak Ibu, seharusnya konsep new normal itu kita harus mampu beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Jadi new normal itu jangan hanya kita ambil normalnya saja, tapi apa yang baru, apa kebiasaan baru yang harus kita beradaptasi dengan hal tersebut. Nah, berkaitan dengan materi hari ini, bagaimana sih seorang pengawas, seorang guru, kepala sekolah, bahkan siswa bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru di masa new normal. Dari regulasi ini, seperti disampaikan oleh Pak Pangarso tadi, ya, mulai dari surat keputusan Presiden tentang penetapan bencana nasional COVID-19, dan surat edaran menteri itu terjadi perubahan-perubahan yang di guru ya, kalau di sisi guru yang dulu belajar tatap muka di kelas ya,
bertemu langsung dengan siswa, memberi tugas langsung dengan siswa, berubah. Ada yang melaksanakan pembelajaran secara daring bagi siswa sekolah yang punya jaringan internet yang baik. Ada juga guru yang harus mengantarkan bahan belajar ke rumah siswa, dan ada juga guru di sekolah itu diharuskan orang tua secara bergiliran mengambil bahan belajar di sekolah untuk dibagi kepada anaknya di daerah-daerah yang memang sama sekali tidak ada jaringan internet, sehingga tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Kepala sekolah juga berubah semuanya. Dulu rapat sekolah dengan dinas pendidikan langsung ketemu di suatu aula, di suatu ruangan. Sekarang sudah berubah, ketemunya bukan di aula atau ruangan, tapi bertemunya di Zoom meeting atau media yang lainnya. Sama halnya dengan pengawas sekolah. Pengawas sekolah juga tidak lagi datang ke sekolah ya, bertatap muka dengan guru, memberi pembinaan, pendampingan, pelatihan kepada guru secara tatap muka, langsung ke sekolah ya. Kegiatan-kegiatan di KKG dulunya kalau di SD ya, MGMP, di SMP dan SMA tidak lagi seperti dulu, berubah semuanya. Nah, yang perubahan itu adalah semuanya kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita beradaptasi dengan hal tersebut. Nah, sama yang disampaikan oleh Pak Pangarso tadi. Bagaimana sih seorang pengawas ya? Nah, ini mungkin yang sudah saya lakukan dan akan kita lakukan. Bagaimana peran kita sebagai pengawas sekolah di masa adaptasi kebiasaan baru? Yang pertama, tentunya harus memahami karakteristik sekolah binaan kita. Jadi, sekolah binaan kita bermacam-macam, ada yang berada di zona hijau, kuning, oranye atau merah, ya. Ada sekolah binaan yang karakteristiknya punya jaringan internet yang baik, ada yang tidak punya jaringan internet. Ada karakteristiknya sekolah kita orang tua murid bisa mendampingi anaknya belajar, ada yang tidak bisa belajar. Nah, ini harus kita tahu semuanya. Kita cari semua informasi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kita membuat program pendampingan akademik dan manajerial kepada sekolah binaan kita. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan lagi sekolah kita. Mungkin dulu saya membimbing sekolah sama rata semuanya, sekarang tidak bisa. Kenapa? Karena sekolah itu memiliki karakteristik masing-masing, ya, ada keunikannya masing-masing. Nah, selanjutnya seorang pengawas itu harus tahu apa kebutuhan kepala sekolah di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Mungkin saja kepala sekolah kita ingin membuat panduan belajar di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Nah, si pengawas hadir di sana untuk membantu kepala sekolah dalam hal tersebut. Kemudian kepala sekolah berperan untuk harus memahami apa kebutuhan guru. Mungkin guru kita selama ini membuat sistem belajar di rumah itu hanya memberikan tugas-tugas saja ya, karena mengalami kesulitan untuk membuat strategi bagaimana caranya menyusun langkah-langkah pembelajaran itu, PJJ-nya itu yang sifatnya lebih interaktif dan sesuai dengan lingkungan siswa dan kebutuhan siswa. Nah, si pengawas harus tahu. Ketika pengawas tahu karakteristik sekolah, paham dengan kebutuhan kepala sekolah, paham dengan kebutuhan guru, nanti akan muncul sebuah program yang sinkron ya, yang sinergi, yang harmonis ya. Adanya program harmonis antara pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru. Nah, di situ nanti akan berdampak kemana? Berdampak pada kualitas pelayanan pendidikan di sekolah masing-masing. Jadi pengawas sekolah itu tentunya nanti harus memastikan sekolah melaksanakan pelayanan pendidikan berkualitas dengan cara apa? Dengan cara pendampingan akademik dan manajerial sesuai dengan program yang dibuat tadi berdasarkan masalah-masalah yang dialami oleh kepala sekolah dan guru. Yang lebih penting di masa new normal ini beradaptasi dengan di sekolah itu si pengawas harus bisa memastikan bahwa sekolah itu mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didiknya dan stakeholder di sekolah binaannya. Dan terakhir, peran pengawas itu bisa melaksanakan digital pengawasan digital pada sekolah binaan seperti yang disampaikan oleh teman kami tadi pertama. Semuanya akan memaksa pengawas itu untuk melakukan sistem pengawasan secara digital ya. Alhamdulillah untuk pengawas-pengawas kita di seluruh Indonesia ini sudah disiapkan aplikasi e-kepengawasan 5.0 yang akan digunakan oleh masing-masing pengawas untuk memudahkan kerja membimbing sekolah-sekolah binaannya dalam menjalankan tugas.
Jadi mulai sekarang ini yang harus kita pahami bersama ya. Ketika era digital itu kembali ke nomor satu tadi, si pengawas juga harus paham ya, sekolah yang bisa kita dampingi melalui digital ya, dan sekolah yang tidak bisa kita dampingi. Jadi kita harus benar-benar paham karakteristik sekolah kita. Nah, itu hal-hal yang merupakan peran pengawas yang harus kita perhatikan benar di masa adaptasi ini, sehingga apa? Sehingga sekolah nanti bisa keluar dari masalah-masalah dalam menghadapi kebiasaan baru itu. Nah, sebagai simpulan penyampaian saya pada pagi hari ini, bahwasanya konsep normal baru itu berbeda dengan normal lama. Jadi kalau cerita saya di awal tadi, ada kawan saya mau kembali lagi seperti dulu, nah itu tidak new normal, tidak beradaptasi dengan kebiasaan baru, tapi masih dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, ini perlu kita perhatikan. Yang kedua, layanan pendidikan yang berkualitas itu hanya bisa kita capai ya apabila ada sinergisitas antara pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru. Bahkan mungkin pengawas sekolah itu harus bisa juga sampai ke orang tua murid ya, sampai ke orang tua siswa, itu kita dorong untuk bersinergi dalam rangka kita melakukan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Simpulan saya yang ketiga, bahwasanya pengawas sekolah itu memberikan pendampingan kepada sekolah dan guru ya, kepada kepala sekolah dan guru dalam mengatasi masalah-masalah di masa pandemi COVID-19 ya, dan sampai masa era kebiasaan baru ini. Nah, terakhir, kinerja pengawas itu semua nanti akan berbasis aplikasi. Jadi pengawas sekolah itu tidak lagi datang ke sekolah bawa instrumen, bawa kertas-kertas ya, dengan berbagai macam yang banyak-banyak itu. Di masa kebiasaan ini, di kebiasaan baru ini, kita akan melakukan kebiasaan-kebiasaan. Mungkin untuk kepengawasan itu akan datang, kita arahkan kepada pendampingan ya, pendampingan akademik ya, pendampingan manajerial, dan pelatihan-pelatihan guru. Jadi dengan tiga hal tersebut, sehingga nanti akan simple ya, program pengawas sekolah itu akan simple, harmonis ya, harmonis antara kepala sekolah, guru, dan orang tua murid dan masyarakat ya. Kemudian unik ya, unik itu berarti nanti program pengawas kita itu yang berbasis aplikasi sesuai dengan kebutuhan sekolah-sekolah binaan kita. Mungkin itu yang saja yang saya sampaikan Bu Rini. Terima kasih, saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.